ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siap selawat semuanya. Jadi bersuaranya, keluarkan suaranya. Bahwasanya suara perempuan itu tidak termasuk aurat kecuali dia itu adalah selain daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Iya, kalau kita bersalawat, kalau kita mengaji, kalau kita membaca Al-Quran, itu bukan aurat bagi seorang perempuan. Jadi keluarkan aja suaranya dengan bersalawat. Karena bagi kita, barang siapa yang dia bersalawat, maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya. Assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika atqal atqiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika asfal asfiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika azkal azkiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaika Zainal Anbiya'i. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik min Rabbi sama. Assalamu alaik daim bilan qida. Assalamu alaik min Rabbi sama. Assalamu alaik daim bilan qida. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu
Assalamu alaik Toha ya tabibi. Assalamu alaik musyafa' fil qiyamah. Assalamu alaik Toha ya tabibi. Assalamu alaik musyafa' fil qiyamah. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik asfal azkiya. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik asfal azkiya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فحين تربع ونودع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في علم الزهور نورا فاق كل النور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وجهه أمة أنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا السمات الممدود. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله عليه حضور هذا وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika.
Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wasururun qad tajada. Fattarabu yahlal masani fahadarul yumni garrad wastadi'u bijamalin faqafil husni tafarrad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ibsiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban ya dal husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban ya dal husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jaddal husaini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala musannifur rahimahumullah taala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang ulun cintai. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dengan tujuan kita menjalin tali silaturahmi dan sekalian menuntut ilmu agama. Sekalian kita memperingati maulid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah kita mengadakan acara maulid walaupun sedikit kita mengadakan pembacaan asrafal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya, memberikan rahmatnya kepada kita sabarataan. Mudah-mudahan kesabaran dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita, dipanjangkan umur sehingga kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa boleh kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwasanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Nabi akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin daripada umat Islam, pemimpin kita sebarataan. Karena bahwasanya beliau adalah orang yang selalu kita junjung tinggi namanya, yang selalu kita bersolawat kepadanya. Dan mudah-mudahan nantinya kita sebarataan termasuk daripada orang-orang yang nantinya diberikan syafaat oleh beliau pada hari kiamat nanti, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang ulun cintai. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini dari gugus 1, 2, 3. Dan kemarin ulun sudah basic 4, 5, 6. Jadi ini lain yang kemarin kalau lah. Lain. Jadi biar temanya yang semalam aja udah. Ada apa? Jadi karena besok tanggal 28 ini juga kamu pesertanya. 28 ini juga ada kayaknya di TK Pembina, iyalah. Tanggal 28 itu IGTKE. Itu ulut juga kayaknya nama isi. Jadi bila nak tamu lawan ulut, datang pulang tanggal 28. Jadi gugus 1, 2, 3, 4, 5, 6 IGTKE pulang. Nah, mudah-mudahan kita seberatan berkat membacakan maulid kita hari ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah bersalawat semuanya? Sudah senang semuanya bersalawat? Senang. Jangan ke anak-anak TK aja kita takuni. Orang guru-gurunya Allah takuni juga senang bersalawat semuanya? Senang. Kenapa? Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu adalah masuk daripada golongan. Makanya terkadang kita kalau kita ngajar di sekolahan TK itu pasti kita tanya anak-anaknya, senang berselawat anak-anak? Iyalah. Iya. Senang mengaji anak-anak? Senang. Mengajar anak-anaknya. Senang membaca anak-anak? Senang. Ini gurunya berulun tak unik hari ini. Nah. Kenapa ini ada lesannya? Jadi hari ini Pak Ustadz pulang membeles kalau guru-gurunya seberataan. Ayah, senang kita bersalawat kepada Rasulullah SAW karena dikatakan dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab itu adalah
ayat 56 yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian itu adalah dan ucapkan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW sebagaimana salam kita kepada Nabi. Kita itu adalah perbanyak bersalawat, apalagi di bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu semuanya tahun tanggal kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW tahun 12 Rabiul Awal. Jangan sampai kada ingat tanggal kelahiran kita sendiri, ingat, tapi tanggal kelahiran Nabi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dicintai kita sebenarnya kada tahu. Amun tanggal lahir seorang ya berapa tanggal lahir? Tanggal 25. Bulan apa? Bulan ini. Tahun berapa tahun ini? Ingat. Tapi kalau ditanya tahunnya tanggal Nabi kita lahir itu tahulah. Tahunnya tahun. Tahunnya tahun gajah. Ada tahun jerapah. Tahun gajah. Kenapa? Karena kita sudah tahu kenapa dinamakan tahun itu tahun gajah. Ketika itu ada dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Pada waktu itu kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun gajah ketika penyerangan daripada Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa siapa? Berkat doa kain Nabi. Siapa kain Nabi? Abdul Muthalib. Semua orang sudah tahu. Ustaz ini tanya-tanya pulang, kami tahu ya udah. Siapa tahu kan tahu ya kalau kita tanya jawab jadi udah bilang ayo akhirnya buat terakhir kita tanya jawab. Ayo jangan gurunya aja nama nanyain murid. Ayo aku pang banyak nambah tunduk kayak ini boleh ditanya jawab King. Ulun kalau mengisi Isra Mi'raj mengisi apa Maulid Nabi di SD atau di TK pasti ulun tanya jawab lawan muridnya siapa nama Nabi kita, nyapan dener. Sawon langsung menjawab anaknya dapat bunga rampai sebelah ini siapa anak bunga rampai ampun ulun beriakan. Bila dapat dia menjawab kayaknya itu. Kembali bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah ketika dilahirkan pada tahun gajah berkat doa daripada kain sidin. Bahwasanya doa daripada kami Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, ya Allah berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Di mana? Di depan Ka'bah. Setiap doa di depan Ka'bah itu adalah ijabatillahi ta'ala, cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakas ijabah dikabulkan. Makanya bilanya kita tuh ada orang tolak haji, maka yang titip pertama kali itu adalah doa. Nih tolak haji, doakan ulun lah kena di muka Ka'bah mudahan ulun kawat tatulak. Doakan kaina ulun lah di muka Ka'bah mudahan ulun kawat tatulak. Nih kada paninian anak tulak, pacilan anak tulak, berkirimlah kalung nang paling larang di maka. Separakan. Doa yang pertama, karena doa di depan Ka'bah itu adalah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa daripada di depan Ka'bah itu adalah doa daripada Nabi kita kan. Doa daripada kain Nabi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan burung ababil ketika pasukan bergajah menyerang. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian dilemparkan oleh burung-burung ababil itu batu yang panas daripada api neraka kepada pasukan bergajah sehingga pasukan bergajah itu hancur. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, menjadikan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala hancur seperti daun yang dimakan ular.
Di masa itulah, masa bergajah tahun gajah itulah Rasulullah SAW dilahirkan. Nabi kita dilahirkan itu adalah pada tahun gajah 12 Rabiul Awal, itu pada hari Senin. Nabi kita dilahirkan hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Jadi para ibu-ibu semuanya, pian ingat hari apa pian lahir, hari itu juga pian meninggal. Bilanya itu adalah insya Allah Ta'ala apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasulullah SAW itu adalah meninggal pada hari Senin, lahir pun pada hari Senin. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada hari Kamis, kemudian lahir pun Sidin pada hari Kamis. Jadi kebanyakan kita itu di mana tanggal kita lahir, disitulah kita juga meninggal. Hari kita lahir, hari itu juga kita meninggal. Kebanyakan, tapi kada pasti. Kalau baik kena, Pak Ustaz juga meninggal nih. Berarti aku meninggal hari Rabu. Berarti bila esok Rabu aku meninggal nih. Berarti aku siap-siap nih hari Rabu kalau bila meninggal. Tidak. Hah? Hari apa kita dilahirkan, hari itu juga kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi kenapa setiap hari Senin itu dikatakan Rasulullah SAW, setiap hari Senin Nabi itu adalah merayakan di setiap hari Senin. Ada kita ada bila tanggal umpamanya ulang tahun tanggal 10 happy birthday to you. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak. Kalau Rasulullah SAW lahir itu pada hari Senin. Di hari Senin itulah Rasulullah SAW merayakan akan hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu Yom Isnin pada hari Senin pisau dengan berpuasa. Kenapa? Ya Rasulullah SAW li'annahu, karena bahwasanya fi yaumil Isnin pada hari Senin itu adalah kulit tuh kelahiran aku. Makanya aku merayakannya dengan berpuasa. Bila hari Senin puasa, makanya kita disunahkan puasa Senin dan Kamis. Oh sudah. Hari Senin kita berpuasa, kenapa? Bila orang bilang, kenapa jerat Nabi itu menyuruh kita puasa hari Senin? Itu adalah kenapa? Karena kelahiran Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita masuk ke dalam WC harus membaca doa? Bu, masuk ke dalam WC baca doa ada? Baca. Apa doanya? Ini doa anak-anak TK nih. Bagus. Amalkan setiap kali hendak masuk. Apabila pian masuk, bila pian kada membaca doa, bila masuk ke dalam WC kada membaca doa, kenapa? Jar Rasulullah SAW, apabila pian masuk ke dalam WC kada membaca doa, maka nantinya akan dilihat oleh syaitan. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh malaikat minal auratiha, daripada auratnya. Pian bertahan ya sedikit apa dari semalam bu banyak ada turun banyak ada turun banyak kurangnya ini banyak juga tapi banyak masa malam atau tamatnya kalau luas di sini di luar banyak Pak. Oh di luar banyak. Nah, bila pian masuk ke dalam WC, bila pian itu masuk ke dalam WC dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is, pian masuk dan kaki kiri, keluar dan kaki kanan. Bila pian masuk kaki kiri dengan membaca doa, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan penglihatan Allah. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan malaikat. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan syaitan atau jin. Paham? Bila pian masuk ke dalam WC kada membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kalihatan syaitan. Aja syaitan apa itu takut. Apa nih Bu? Mau kelihatan syaitan? Kalihatan laki aja ada hakun. Laki aja melihat.
bila hendak berganti baju, kelihatan lagi itu apalagi syaitan. Allah melihat, malaikat melihat. Makanya kalau kita masuk ke dalam WC, pacul baju, pacul celana, kalau kita mandi dengan tiada pakai penutup, itu adalah baca doa masuk ke dalam WC. Yang di luar masuk, bencang-bencang apa jadi jerepak? Nampak. Jangan marajuk yang di luar lah. Gaya kita karena ulun mahir gaya, amannya ulun serius karena guringan buat pian berujunan saya kan sauran. Bila ulun terlalu serius karena ceramah. Hah? Kalau lebih baik yang ada humornya sedikit, itu ulun lebih suka. Jadi kalau masuk, makanya Rasulullah SAW kalau masuk ke dalam WC baca doa, keluar daripada WC baca doa. Itulah salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW setiap hari Senin itu adalah melakukan puasa di kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh seorang ibundanya yang bernama Siti Aminah. Kenapa jadi dinamakan Siti Aminah? Siti, kebanyakan Siti orang menyambat. Padahal anak Siti hanya Aminah. Kenapa orang banyak mendengar Siti Khadijah? Padahal anak Siti hanya Khadijah. Kenapa dibuat di Siti? Siti itu adalah kepanjangan singkatan daripada Saidati. Nah, makanya disingkat jadi Siti. Ya, kalau Saidatina, Saidatina itu adalah pemimpin kita, pemimpin kami. Ada Siti. Makanya kebanyakan orang Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Ruqayyah, Siti-Sitian. Siti-Sitian. Siti itu Sayyidatina kepanjangannya. Makanya dikatakan Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, itu adalah Sayyidatina kepanjangannya. Makanya disingkat dari kalimat Siti. Siti Sayyidah Aminah itu adalah melahirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW ke muka bumi ini dengan berupa cahaya. Ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, cahaya itu adalah memancar yang keluar daripada rumah Sayyidah Aminah yang tembus sampai ke langit pintu ketujuh. Di sanalah Rasulullah SAW terlihat daripada jari jemari Nabi, badan Nabi, kepala Nabi, tangan Nabi, batis Nabi dilihat oleh Sayyidah Aminah. Kemudian Sayyidah Aminah itu berkata, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi pian bila berataan. Udah kau laki? Udah anak? Udah anak-anak lagi? Enggak? Ya. Bila anak-anak kena bila pian kena betiaran pulang. Bila pian anak lahiran, bila sesudah lahiran, maka bacalah yang dikatakan oleh Sayyidah Aminah. Ketika anak kita lahir daripada rahim kita, kita melihat akan bayi kita, sebutlah yang dikata oleh Sayyidah Aminah sebagaimana orang tua Nabi mengatakan kalimat itu ketika Nabi lahir. Mudah-mudahan anak kita nantinya lahir ke dunia ini sifatnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kalimatnya? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hafalnya kalau bertahan hafal karena itu doa itu tapi jangan dibaca sebagai tahan sudah lahiran kena Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah lillazi fatara samawati wal ardh.
ini wajhiyya lilladzi fatara samawati wal ard, itu doa kita. Jadi membacanya itu adalah sampai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai sana. Itu yang dikatakan oleh Sayyidah Aminah ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat, ini bisa pesan untuk anak-anak kita nanti, pesan daripada kita seberataan yang dikatakan oleh Sayyidah Aminah ketika melahirkan Rasulullah SAW. Itu tabarukan, kita mengambil berkah juga ketika kita melahirkan akan seorang anak, maka bacalah itu juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mungkin senang menurang kuha berarti bisa cucu ya kalau anak lahiran, minantuk anak lahiran bisa. Amanah kayak kita umpamanya aku dari lagi ujian kuha udah ada luar sa. Nah, terang lagi san anak terang. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian dikala Rasulullah SAW dilahirkan, seluruh penduduk alam semesta ini adalah bersolawat mengucapkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini ulun kita itu adalah mengadakan acara pertemuan seperti ini disambut dengan memeriahkan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan mengucapkan salam. Ayo, ibu-ibu seberataan. Karena bapak-bapaknya kali bagian, ibu-ibu berataan. Makanya banyak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu semuanya kita mengucap salam, makanya orang mengajak pian seberataan, Bu, bersuara lah Bu. Kita mengucapkan salam. Kenapa? Hari inilah pian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW paling setahun sekali. Amun bersalawat rancak. Mengucapkan salam jarang. Ada setahun sekali hanya bersalawat. Di mana? Itu bila ada di kamar orang banyak kayak ini, bila ada mengadakan maulid, Bu, pian maulidan di rumah, mengadakan maulid di rumah, adakan kebeja. Aur bakaut, hadi depor, aur melayani kawan, hadi tangan. Ada lagi mengucapkan salam kepada Rasul. Makanya ulun membawakan hari ini bersolawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada Nabi. Sesuai dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya ulun mengajak yang sedang bersalawat. Besok kena di IG TKI banyak juga orangnya kena ulun bawa juga bersalawat. Dibebenyaki salawat. Nah, zaman lulus ketiga kaberataan. Ya kalau bersalawat. Ini dapat penerimaan PNS ke pulang. PNS sampai 3 kali. Nah, askop. Ayo, penyakit bersalawat. Itu salah satunya. Nah, jadi salah satunya dikatakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini dikatakan, Man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja dia bersalawat, sallallahu alaihi wasallam 10 kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bila bersalawat sekali maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa kita bersedekah 1000 maka dibalas Allah Subhanahu wa taala 10 atau 100. Makanya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuhu, sedikit sesuatu yang kita infakkan, yang kita berikan itu adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan pahalanya, rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersolawat. Salah satu fadilah daripada sholawat itu adalah jaga menenangkan hati. Penenang hati. Penenang hati yaitu kita bersalawat. Salah satu fadilah daripada salawat itu adalah menenangkan hati. Pian bila hati kesal, lawan siapakah? Lawan laki kah? Lawan anak kah? Lawan kawan kah?
kam lawan anu itu. Bahwa bersalawat dingin, otak dingin, hati pun tenang. Allahumma pian bila disariki oleh ibu Marlian nih. Banyaki bersalawat supaya pian tenang lawan pikiran pian. Aku kada mengerti sulindir itu namanya apa. Ayo banyaki salawat, insya Allah mengerti. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiha lillahi ta'ala, dibukakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pikiran. Ulun pun buai bila hendak ceramah tuh nang apa nang ada keluar di utak itu nang lo sampaikan ada konsep dia. Kenapa? Salawat yang ulun baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apalagi amun di tengah para bubuhan tuan guru. Ulun suah diundang urang, ulun kira bebuhan biasa, hanya bebuhan dan bulan. Salah ini tampaknya harusnya bebuhan bulan. Itu orang cara makan ada bulan aja. Tapi banyak salawat alhamdulillah sama kayak ya. PPG, kemudian apa lagi akreditasi. Bila pian apapun banyak salawat Allah sambil menggawe itu banyak baca salawat, insya Allah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah salah satu fadilah daripada salawat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penerangan daripada hati kita. Itu salah satu fadilah daripada salawat. Nah, makanya perbanyak dalam membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semuanya bersalawat. Makanya kita itu dalam mengucapkan salam di pertama kali assalamualaikum. Makanya bila pertama kali kita mengucapkan salam itu adalah assalamualaikum. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Pian menjawab juga sebenarnya assalamualaikum itu adalah mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ucapkan disampaikan oleh malaikat salam kita. Disampaikan malaikat salam kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Nabi. Kemudian turun Nabi. Kita makanya banyak orang bertanya, Pak Ustadz, Guru, kenapa bila orang basrakal itu berdiri? Kenapa bila orang basrakal berdiri? Kenapa bila orang basrakal berdiri? Berdiri kada bu? Pian pemaulitan di rumah bila orang basrakal berdirian kada? Berdiri, jangan bakau aja di dapur. Berdiri dahulu. Kenapa? Karena memuliakan kedatangan kedejar Rasulullah SAW. Sungguh datang Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ke tempat itu. Ketika pertiwi kita mengadakan maulid, kita asraka datang Rasulullah SAW ke sekolahan ini. Di rumah kita mengadakan maulid, datang Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW ke rumah kita. Guru, amunnya kita bermaulidan tak imbe lawan kurang kampung besar tembe di rumah siapa? Rasulullah SAW. Ya kalau di rumah siapa Nabi nak masuk rumah Haji Aloh masuk kode menyebesnak. Jangan ditanya lagi. Rasulullah SAW maha dengan mukjizat. Paling banyak mukjizat daripada nabi-nabi terdahulu. Mukjizat Nabi kita. Salah satunya Isra Mi'raj. Itu mukjizat Nabi. Jadi jangan tanya lagi wadah siapa ini naik. Nabi ini jangan dipikirkan. Bisa aja Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah sampaikan penunggakan. Ada berpikir rumah siapa Pak Ustaz? Rasulullah naik, ini udah orang bersrakal bayi-bayian. Datang
Rasulullah kerja, Rasulullah, makanya kita berdiri, kita muliakan. Bila kita itu adalah berdiri asalkan memuliakan datangnya Nabi. Datang Nabi ke tempat kita muliakan. Makanya ulun datang, ayo. Berdiri kan banyak. Kan tadi berdiri kada? Berdiri sini ke situ. Maulah sini duduk aja di sini. Pasti sini berdiri kosong. Kenapa sih memuliakan? Kayak itu juga ketika Nabi datang kita muliakan dengan asalkan itu berdiri. Itu pentingan. Kemudian dengan apa kita menyambut Rasulullah SAW? Dengan wangi-wangian. Makanya Bapak tadi membawa minyak harum. Ada minyak harum? Masya Allah, harum berbau lalakian. Beginian. Siapa tadi ulun melihat? Oh, dia memalitakan anu kawan. Iya, itu bersama juga. Dia ini dibalik di tangan, sapakan anu kawan. Samantang minyak harum saurang bau ular ramlan kan. Bau ular ramlan Rapi Ahmad macam-macam ngaran minyak harum. Ayo, ini menyambut wangi-wangian ini adalah setahun sekali pian mencium bau kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bila ada orang membeli bilang sedikit barang dah, mudah-mudahan berkah. Siapa tahu kayaknya dia mencium kita bau harumnya. Yang belum belaki tadinya lah, udah belaki jangan pernah cari-cari. Ada kan yang belum belaki? Ada, nah, ayo. Nabi itu lain bisa kan? Nabi itu bisa kain aja, kainnya mau ditaruh mama harumnya aja kain. Mau lihat jadi di sebelahan tadi nah. Itu tapi kada dipakai. Ayo kainnya dipertemukan di surga lawan kain. Katahuan, kami makan begitu dok. Berarti katahuan kada kainnya sako. Itu salah satunya. Kenapa? Mafil jannatil ahzab, maka kasih kepulang. Mafil jannatil ahzab, ya Rasulullah SAW di dalam surga itu tidak ada yang membujang. Bila orang di dalam surga, di dalam dunia dia itu sudah ditinggalkan oleh suaminya, maka nantinya dia itu sudah dipertemukan nanti di akhirat idza dakhalal jannah. Bila dia masuk ke dalam surga, berdua lakinya masuk ke dalam surga, ininya masuk ke dalam surga dengan suami yang terakhir. Bila laki seseorang yang jadi kepada suaminya, amun lakinya yang pertama umpamanya laki baik dan panjang belia, membaca Al-Quran, patujuh kalanggar, insya Allah masuk ke dalam surga. Yang kedua dapat belang kambingan. Meninggal yang pertama, yang kedua kawin pula. Yang kedua dapat belang kambingan. Meninggal pula kawin pula. Yang ketiga dapat belang kucingan. Yang keempat dapat belang sapian. Yang kelima dapat ada bebelang. Yang mana Pak Ustadz? Kami kainak yang pamulang tadi masuk ke dalam surga. Yang ini Bang, udah belang kambingan, belang sapian, belang kucingan, kada kebelang pulang. Masuk ke dalam surga, kada. Yang empat ini itu adalah la tadkhulul jannah, tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Makanya tidak akan bertemu dengan suami yang pertama. Bila pian dapat laki sudah baik, min ahlil jannah, daripada laki itu adalah sudah penghulu daripada surga, maka jangan kawin.
Insya Allah dipertemukan Allah nanti di dalam surga. Oma Pak Ijaz adanya lagi ya di dalam surga berebut laki itu laki kok, kita menjauh nih laki kok. Ada lagi tuh di dunia aja. Di surga ada lagi berebut laki. Makanya laki-laki dikelilingi oleh bidadar. Ini kami laki yang ketiga dikelilingi. Taman surga. Makanya kan ada lagi berebut laki. Makanya itu hanya di dunia, hanya di filmku menangis saja berebut laki. Apa Ustaz misalnya nampak orang baik, itu Ya. Tatap karena ini sudah melapis, sudah kawin biasa. Karena dia, nah kayak ini. Bila pertama yang baik, kemudian dapat yang ada baik, dapat balang kambingan, balang kucingan, balang sapian, buntat, yang terakhir dapat ustaz. Yang mana antara yang enam ini, yang terakhir yang mana? Berarti ustaz ini masuk dan surga ada? Insya Allah masuk besok, maka bersama dengan ustaz. Ya Allah. Mau bang kayu kita ustaz. Tapi yang menurun jangan orang sudah besi anak tiga. Ini sudah banyak tiga. Jadi cari yang bujang aja kayak. Itulah salah satunya yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Masalah kata kenapa? Karena ini sudah didukul. Kan sudah didukul. Ketika dia kawin maka sudah didukul, maka terjadikan dengan yang ada depan, ada makanya kan lebih baik Pak Ustaz. Tapi lah ibu-ibu jangan berpikiran bahwasanya Pak Ustaz kada membolehkan kami kawin. Tidak. Perempuan manapun boleh kawin. Siapapun boleh kawin setelah suaminya meninggal atau dia itu sudah sarah, itu terserah. Dia itu adalah boleh menikah lagi. Tapi kalau dia meninggal dunia, la nakahat ila matat, kada menikah lagi sampai dia itu adalah meninggal dunia, maka dipertemukan nantinya di dalam surga. Mafir jannatil azab, tidak ada yang membujang. Orang yang meninggal dunia sebelum menikah, ada orang meninggal waktu bujang. Dia meninggal dunia belum merasakan nikah pada waktu di dunia, di akhirat dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laki-laki yang bujang. Jadi jangan khawatir. Semua umat Islam Nabi Muhammad masuk ke dalam surga itu adalah apabila sudah habis amal ibadahnya dihisab. Nah itu masuk aja lagi dalam kambingan, tapi lain lagi surganya kan surga bukan hanya satu. Surga ada 8 pintu surga. Jadi kan yang dalam kambingan umpamanya di surga yang terdepan kita surga nomor 2 maulah tak kumpul. Lain kelasnya lain. Itu pertanyaannya. Makanya sebentar masuk ke dalam surga. Pas surga hanya satu, kan tidak. Surga itu ada pintu 8 pintu surga. Di 8 pintu surga ada lagi pintu-pintu yang lainnya. Itu salah satunya. Lain mau tema sama lagi. Mengambang sedikit. Ada bapak yang penting kita tahu. Kayaknya esok lain lagi kita tadi bulan. Hadirin pulanglah. Bisa benar. Jadi itulah salah satunya tanda kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullah. Tanda kita. Senang. Oh, betul. Sama
sampai keajenan kurang per hari hanya bulan. Ini kita sampai babila sampai subuh kayaknya kita lawan. Ulun lagi beliuran ya. Iya. Itu salah satunya. Jadi di sini ada dikatakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, mau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bila kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka bacalah salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alaiya asyran, barang siapa yang bersalawat kepadaku asyran sebanyak 10 kali pada salat maghrib hingga sembahyang maghrib. Baca 10 kali imbas sembahyang maghrib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 10 kali 10 detik. Ada sawah sama nih. Baca imbas sembahyang maghrib. Setelah maghrib baca Allahumma shalli ala sayyidina sebanyak 10 kali. Maka nantinya wajah Allah Ta'ala menjadikan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayatihi, di akhir hayatnya husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang meninggal dunia dalam su'ul khatimah. Yang mana yang kita inginkan? Pasti kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, nyaman dalam meninggal dunia. Bila kita hendak nyaman dalam meninggal dunia, maka bacalah salawat sebanyak 10 kali amalkan. Bila dia hendak menjadi al-ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, maka amalkan. Hari ini dia menjadi orang-orang yang berilmu, dapat ilmu di sini di pertemuan kudus yang dapat ilmu. Daripada Ibu Mardiani, yaitu menjadi bersahabat. Ini itu adalah dapat ilmu yang amalkan, maka masuk menjadi orang di dunia dapat ilmu dari ulun, maka amalkanlah untuk amal kita di dunia. Nah, kita amalkan, makanya baca salawat sebanyak 10 kali. Hari ini zuhur, asar, maghrib, habis maghrib baca habis 10 kali. Baca amalkan setiap hari, pikul yaum, setiap hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah akan meninggal dunia dalam keadaan nyaman. Kemudian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjukirku indahu akati as-salat alayya fi akal. Bila kita ada bersalawat lawan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, maka nantinya akan terjadi dalam hidup. Maka kita mencari hendak masuk ke mencari jalan dahulu. Kalau kita hendak masuk kemana aja pasti jalannya di mana? Hari ini pertemuan di TK ini jalannya di mana? Pasti mencari jalan. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga pasti mencari jalan. Jalannya apa? Dengan kita bersalawat. Maka berbanyaklah salawat, maka nantinya jalan menuju surga akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini dikatakan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah firman ya bakharina, apakah kalian hendak tahu siapa orang yang paling pamalar di antara seberitaan manusia? Tahu siapa orang yang paling pamalar di antara seberitaan manusia? Orang yang paling pamalar di antara seberitaan manusia, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mandzukirtu indahu falam yusali alayya fadzalika abkhalun nas. Barang siapa yang dia itu adalah mendengar orang menyebut daripada namaku, menyebut daripada Muhammad, kemudian mengucapkan bersalawat kepadaku, maka itulah orang yang paling pamalar. Contohnya seperti apa Pak Ustaz? Jangan pian mencontohkan dengan anak-anak kita pada waktu sekolah TK, tidak. Ini pun ulun mencontohkan lawan pian. Ketika pian menyebut daripada ada orang yang menyebut di para pian yang pian mendengar orang membaca Muhammad, salam Muhammad, keduanya kepada Nabi kita, maka kita baca salawat. Contohnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu. Bila pian kadang membaca salawat, pian termasuk daripada orang yang paling pamalar di antara seberitaan manusia. Bukan hanya seberitaan guru TK, tapi seberitaan manusia seluruhnya.
Ini yang dikatakan di Rasulullah. Wa man dzukirtu indahu kalam yustani alayya kadzalika amakaluna. Dan siapa yang dia itu mendengar orang menyebut nama salawat-salawat aku, maka itu termasuk orang yang paling kamalar di antara saudara manusia. Mau jadi orang paling kamalar, jadi orang kamalar tidak ada hendak, apalagi orang paling kamalar. Yang tahu aja semuanya membedakan orang yang kamalar lawan orang yang paling kamalar, mana parahnya paling. Makanya dikatakan